Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al khair wad dilalata ala al huda ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang faslun fil mu'arrifat. Ya. Sebelumnya di awal-awal kita sebutkan bahwa mantik itu terbagi kepada tasawur dan tasdik. Masing-masing tasawur dan tasdik itu punya mabadi dan punya maqasid. Mabadi daripada tasawurat itu adalah kuliyatul khamsah, maqasidnya adalah al-mu'arrifat atau at-ta'rif, ya, atau al-qaulus syarih. Kemudian mabadi daripada qiyas, mabadi daripada tasdiqat itu adalah al-qadaya wa ahkamuha. Ya. Kemudian maqasidnya adalah al-qiyas. Ya. Maksud mabadi, ya, mabadi daripada tasawurat, mabadi di sana bermakna juz'un. Ya. Kenapa? Karena mu'arrifat itu terdiri dari kuliyatul khamsah. Ya, ketika kita pengen mendefinisikan sesuatu, kita bisa menggunakan jinsun, faslun, khas dengan am, nggak bisa. Jinsun, faslun, khas, satu lagi. Oh no, nggak bisa. No, itu udah definisinya. Pilih 3 itu. Ya, jinsun, faslun atau khasah. Ya. Arat kenapa dia tidak bisa menjadi definisi? Ya, karena tujuan dari definisi itu kita menjelaskan hakikat sesuatu, menjelaskan makna utuh dari sesuatu. Berarti dengan cara apa menjelaskan makna utuh? Berarti dengan zatiyat. Zatiyat dengan apa? Dengan jinsun dan faslun. Karena jinsun dan faslun itu juz'ul mahiyat. Ya. Nah, itu kalau kita pengen mendefinisikan dengan makna utuh atau mendefinisikan sesuatu dengan kekhususannya. Kalau dengan kekhususan berarti kita tidak menjelaskan kepada orang makna utuh. Tapi kekhususan itu fungsinya apa? Kekhususan itu fungsinya untuk agar orang bisa membedakan aja. Ya, tamyiz. Ya, berarti apa? Definisi itu tujuannya pertama menjelaskan makna utuh, yang kedua tamyiz. Ya, agar kita membedakan. Nah, yang tamyiz ini dengan menggunakan khassah. Ya, tamyiz menggunakan khassah. Aradun am itu dia tidak memberi faidah. Ketika kita pengen menjelaskan makna utuh, dia tidak memberi faedah. Karena ammah itu apa? Aradun am itu semuanya punya. Ya, dan dia bukan zatiyat, ya kan? Dia di luar zati. Berarti apa? Dia tidak bisa menjelaskan makna utuh. Kemudian al-aradul am dia juga tidak memberikan pembeda. Dia tidak bisa jadi pembeda. Jalan misalnya, semua orang bisa jalan. Berarti apa? Tidak bisa membedakan yang ingin didefinisikan dengan yang mendefinisikannya. Nah, maka aradun am itu tidak bisa menjadi ta'rif. Ya, begitu juga dengan nau'. Kenapa? Karena yang dicari itu nau'nya itu. Ya, tamamul mahiyahnya. Ya. Oke, faslun fil mu'arrifat. Ya, ini adalah mabadi daripada maqasid daripada tasawur. Nah, pentingnya definisi itu apa? Ya, pentingnya definisi karena kita sering menemukan orang-orang biasanya itu berdebat tentang sesuatu. Ya, ketika berdebat tentang sesuatu, gambaran dia terhadap sesuatu itu berbeda dengan gambaran orang yang didebati. Akhirnya apa? Akhirnya debatnya tidak bakal selesai-selesai. Ya, misalnya apa? Debat tentang masalah Islam Nusantara. Ya, itu diperdebatkan. Islam Nusantara itu apa? Ujar yang memuji yang membawa Islam Nusantara itu, Islam Nusantara itu Islam yang damai, yang toleran, yang ramah dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Habis itu dijawab, kalau seperti itu dengan kata Islam saja itu sudah cukup tanpa ada kata-kata embel-embel Nusantara. Ngapain ada tambah-tambahan Nusantara? Berarti apa? Berarti definisinya salah.
ya mengatakan definisi Islam Nusantara yang seperti itu kata Islam aja udah mencakup semua itu. Damai, toleran, menghargai budaya, itu Islam sudah seperti itu. Nah, kalau kita bilang, berarti apa harusnya definisi Islam Nusantara? Islam yang berada di Nusantara yang sudah dengan atribut kebudayaannya. Baru kita bilang itu Islam Nusantara. Ya bukan Islam yang dengan arti damai, toleran seperti itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka perdebatan antara Islam Nusantara atau apa. Padahal definisinya aja mereka belum sepakat. Ya, kalau seperti itu nggak bakal selesai perdebatannya. Ya, definisinya aja berbeda, gambaran kita berbeda dengan gambaran orang. Kemudian kita debat nggak bakal selesai. Ya, makanya itu penting definisi. Ya, kemudian memahami definisi, kita juga tahu mana yang termasuk dalam definisi, mana yang di luar definisi. Ya, kalau termasuk di definisi kita bisa menghukumi. Kalau di luar definisi kita nggak perlu menghukumi. Misalnya apa? Kullu bid'atin dalalah. Ya, bid'ah di sana. Apa definisi bid'ah? Ya kan? Kalau kita tahu definisi bid'ah itu, misalnya apa? Setiap perkara baru yang tidak dilakukan Rasulullah dan tidak ada sandaran dalilnya dalam syariat. Ya, biasanya kayak gitu kan definisi bid'ah. Nah, kalau kita tahu definisi bid'ah seperti itu, salat 20 rakaat ada nggak sandarannya? Ada nggak sandarannya? Ada sandarannya. Ya, banyak. Bahkan itu ijma' para sahabat. Ya. Nah, itu sandaran. Berarti apa? Bid'ah nggak itu? Berarti itu di luar dengan bid'ah. Nggak bisa kita bilang orang salat 20 rakaat dalilnya apa melarang itu? Dalilnya kullu bid'atin dalalah. Dari awal ini bukan termasuk dalam ta'rif bid'ah. Kenapa kita masukkan? Itu pertama karena kita kesalahan definisi. Ya, kesalahan definisi. Orang baca Maulid misalnya apa? Maulid itu bid'ah karena Rasulullah tidak, karena mereka mendefinisikan bid'ah apa? Setiap perkara yang tidak dilakukan Rasulullah, titik sampai situ. Ya, padahal banyak yang tidak dilakukan Rasulullah. Bahkan apa? Ketika para sahabat bersama Rasulullah berjalan, para sahabat makan dob, ya kan? Makan dob. Rasulullah nggak makan. Itu di hadapan Rasulullah. Ya, perkara yang ditinggalkan di hadapan Rasulullah nggak makan, tapi tetap dibolehkan. Ya nggak? Ya, Sayyidina Bilal misalnya. Sayyidina Bilal, Rasulullah mendengar Sayyidina Bilal terompahnya bolak-balik di surga, bunyi terompah Sayyidina Bilal. Di situ ditanya Rasulullah, ya, apa itu? Ya, karena kata Sayyidina Bilal, saya setiap selesai wudhu itu salat 2 rakaat, salat sunnah wudhu. Ya, padahal Rasulullah nggak pernah memerintahkan itu. Ya, buktinya Rasulullah nanya. Berarti apa? Sayyidina Bilal melakukan perkara yang sebelumnya tidak dilakukan Rasulullah, ya kan? Kalau setiap yang tidak dilakukan Rasulullah itu ada ya at-tarku, mabahisut tarki endal usuliyin, ada kitabnya tebal. Ya, at-tarku endal usuliyin, pembahasan tentang tark, dan tark itu bukan dalil. Bid'ah juga bukan dalil. Bid'ah juga bukan hukum. Bid'ah itu hukum bukan? Bukan, hukum itu cuma 5, ya. Wajib, sunnah, ya. Bid'ah itu bukan hukum, ya kan? Lawannya sunnah, ya. Cendol jadi cendol sunnah kan. Ya. Itu pertama kita harus tahu definisi. Setelah tahu definisi kita bisa memasukkan, kita bisa menghukumi. Karena apa? Penghukuman kita terhadap sesuatu itu tergantung penggambaran kita terhadap sesuatu tersebut. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Tasawur maksudnya ta'rif. Ya kan? Kita menghukumi sesuatu tergantung penggambaran kita. Gambaran kita terhadap sesuatu itu apa? Ya. Menghukumi bid'ah. Kenapa? Gambaran kita bid'ah itu setiap yang tidak dilakukan Rasulullah. Makanya bid'ah. Ya. Semuanya. Ya. Tuh, itu pentingnya definisi. Ya, makanya di sini kita belajar ya melihat definisi. Setiap orang punya definisi, kita lihat. Ya. Oke. Mu'arrifun ila salasatin qusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Ya. Mu'arrif itu samaannya adalah at-ta'rif atau al-qaulus syarih. Ya, ini sama nih, at-ta'rif atau al-mu'arrif atau al-qaul asy-syarih. Ya, kenapa dinamakan ta'rif? Ya, ta'rif itu kan masdar, asal katanya adalah arrafa yu'arrifu. Ya, kenapa dinamakan ta'rif? Karena li ta'rifiha al-mukhatab. Karena dengan ta'rif ini kita memberitahukan, kita memperkenalkan kepada mukhatab, memperkenalkan mahiyah yang ingin kita sampaikan. Makanya dinamakan ta'rif. Ya. Begitu juga mu'arrif sama. Ya. Kenapa mu'arrif? Karena ta'rif itu kan masdar. Masdar itu bisa diartikan isim fa'il, bisa diartikan isim maf'ul. Ya. Kenapa dinamakan
ya mu'arrif, karena memang dia yang menjelaskan, dia yang memperkenalkan mahiyah, ya. Kenapa dinamakan al-qaul asy-syarih, ya? Dinamakan qaul karena ta'rif itu endal manatikah dia murakkab, ya. Qaul dinamakan qaul karena murakkab. Kenapa dinamakan syarih, ya? Li syarhihi al-mahiyah, karena dia menjelaskan makna utuh, menjelaskan mahiyah. Maka itu dinamakan qaul syarih. Dinamakan ta'rif, dinamakan mu'arrif, dinamakan qaul syarih. Semuanya bermakna satu. Kemudian definisi, ya. Ta'rifut ta'rif. Ya. Ya, ta'rif itu adalah ma kanat ma'rifatuhu sababan fi al-mu'arraf, ya benar. Maka ma'rifatuhu sababan, ya, maka nat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf, ya. Maknya kembali ke lafaz, ya, maknya labzun, ya, labzun. Kanat ma'rifatuhu, ma'rifah di sini bermakna khutur, ya, khuturuhu fil bal atau huduruhu fi dhihni, ya. Maka kanat lafaz kanat ma'rifatuhu khuturuhu au huduruhu fi dhihni sababan, itu menjadi sebab fi ma'rifati, ya. Ma'rifah di sini tasawur, ya, at-tasawur bil kunhi atau at-tamyiz, ya, amma adahu. Ya, nih. Ta'rif itu atau mu'arrif atau qaul syarih adalah ma kanat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf. Ya, mu'arraf pakai fathah. Ma-nya adalah lafaz yang, ya, lafaz yang ma'rifatuhu ai huduruhu fi dhihni atau khuturuhu, yang ketika lafaz itu terbesit, terbayang, hadir di otak kita, itu menjadi penyebab, ya. Menjadi penyebab kita tergambar kunhi. Kunhi itu sama artinya dengan mahiyah, ya, sama artinya dengan apalagi kunhi, mahiyah, haqiqah, ya, sama, ya. Lafaz yang ketika lafaz itu terbesit atau hadir di otak kita, itu menjadi penyebab tergambarnya makna utuh mu'arraf, ya. Tuh. Atau lafaz yang hadirnya di otak kita, khuturuhu atau terbesitnya filbal, itu menjadi sebab kita bisa membedakan mu'arraf dari yang lain. Ya, dua, kan? Ma'rifah di sini bermakna dua. At-tasawwur bil kunhi, kita bisa tergambar hakikah utuhnya, atau kita bisa membedakan mu'arraf daripada yang lain, ya. Karena tadi apa? Definisi itu tujuannya dua, menjelaskan makna utuh atau membedakan, ya kan? Ya, itu definisi dari ta'rif. Maka nat ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arraf, ya. Kemudian ta'rif ini dia terbagi kepada tiga, ya. Ta'rif, ya. Pertama al-had, kedua ar-rasm, ketiga al-lafzi, ya. Lafaz yang menjelaskan, ya, yang hadirnya di otak kita itu menjadi penyebab kita tergambar hakikah,
itu nanti dinamakan had, ya. Yang menyebabkan kita mampu membedakan dia daripada yang lain itu dinamakan rasem, ya. Lafaz sebenarnya masuk ke dalam rasem sebenarnya, ya, tapi di sini dipisah, ya. Kenapa? Lafaz itu termasuk tamyiz, ya. Oke, ini mau ditulis dulu apa mau masuk langsung pembagian? Bagi dulu. Oke. Lafaz yang membuat kita bisa, yang menjadi sebab terbayangnya kita makna utuh, berarti dengan apa? Harus dengan dzatiyat, ya enggak? Harus dengan dzatiyat apa? Harus dengan esensi, ya, harus dengan esensi sesuatu, ya. Harus dengan juz'un daripada mahiyah. Kemarin kita bilang ketika kita membagi sesuatu itu kepada zati, aradi dan nau', ya, ada yang juz'ul mahiyah. Kenapa kita bilang zati? Karena dia juz'ul mahiyah, jinsun misalnya. Jinsun dan faslun itu zati. Kenapa? Karena dia juz'ul mahiyah, ya. Kemudian khassah dan aradun itu aradi. Ya, karena dia kharijun anil mahiyah, ya. Nah, yang definisi menggunakan adzatiyat, ya. At-ta'rif bidzatiyat. Ya. Itu dinamakan dengan had, ya. Kemudian at-ta'rif, ya, bil aradiyat. Ini dinamakan ar-rasm. Ya. Kata kuncinya rasm, had itu menggunakan dzatiyat karena dia pengen menjelaskan mahiyah. Ya, menjelaskan makna utuh itu tidak mungkin kecuali dengan dzatiyat, ya. Rasm itu dengan aradiyat, ya, karena dia pengen membedakan, dan membedakan itu cukup dengan khassah, ya. Nah, had terbagi kepada dua. Ya. Ada had tam, ada had, ya, naqis. Ya. Oke, contoh definisi dengan had itu misalnya ketika kita mendefinisikan al-insan, ya, dengan hayawan, ay al-hayawan an-natiq, ya. Hayawan itu adalah jinsun. Kenapa? Karena dia juz'ul insan, tapi juz'uhu al-a'am. Kemarin, kalau juz'uhu al-a'am namanya adalah jinsun, karena sesuatu yang mustarak itu pasti lebih umum daripada mahiyah yang ingin kita jelaskan. Kemudian natiq ini adalah faslun. Kenapa dinamakan faslun? Karena dia yang membedakan mahiyah insan dari jinsul hayawan, ya, yang termasuk di hayawan asad, faras, himar. Yang membedakan itu dengan insan apa? Natiqnya. Natiqnya membedakan insan dari asad, faras dan himar di jins hayawan, ya. Nah, ini mendefinisikan sesuatu dengan dzatiyat, ya kan? Kenapa dengan dzatiyat? Karena dengan juz'unnya, ya, juz'uhu al-a'am yaitu hayawan, atau juz'uhu al-musawi yaitu faslun, ya, dengan faslunnya. Ini menggunakan dzatiyat, ya. Nah, had, kenapa dinamakan had? Ya, karena, ya, had itu secara bahasa artinya adalah al-man'u. Ini secara bahasa, ya. Kenapa definisi al-insan hayawanun natiq ini dinamakan had, ya? Atau kita masuk ke ini dulu, had naqis dulu, ya. Yang naqis itu sama, naqis itu mendefinisikan, berarti apa? Di sini kita bilang had tam, ini had tam contohnya, ya. Had tam itu at-ta'rif bil jinsil qarib dan wal faslu al qarib, ya. Nih, had itu mendefinisikan sesuatu dengan jinsun qarib dan faslun qarib. Jinsun qarib kita udah tahu, ya. Jinsun qarib itu yang langsung
yang langsung di atas nau, ya, itu jinsun qarib, ya. Faslun qarib, ya, itu yang di bawah nau, nih, yang membedakan nau dari yang lain, ya, natiq. Ya. Kemudian haddun naqis, ya, haddun naqis, contohnya adalah al-insan, al-jismu, ya, an-natiq, ya, al-jismu an-natiq, ya. Kita boleh mendefinisikan insan dengan al-jismu an-natiq, tapi definisinya, ya, naqis, ya. Ini berarti apa? At-ta'rif, ya, bil jinsil ba'id, ya. Haddun naqis itu adalah definisi menggunakan al-jinsul ba'id, ya. Wal faslu al-qarib, ya. Ya, atau bil faslil qarib, ya, wahdah, ya. Haddun naqis itu kita mendefinisikan sesuatu dengan jinsun ba'id dan faslun qarib, atau dengan faslun qarib ketika kita mendefinisikan al-insan an-natiq, ya, dah, al-insan an-natiq, maka ini dinamakan, ya, haddun naqis, ya. Ya, kemudian kita kembali ke penamaan, ya. Kenapa definisi ini dinamakan had? Ya, kenapa definisi ini dinamakan had? Karena had itu secara bahasa maknanya adalah al-man'u. Ya. Al-had maknanya adalah al-man'u, ya. Secara istilah, kenapa ta'rif ini dinamakan had? Karena dia yamna. Ya. Had itu yamna min an yadkhula ma laisa an yadkhula fihi, bisa. Tadi pengen fihi-nya di luar. Ya, ayadkhula fihi ma laisa minhu. Apa maksudnya ini? Ya. Ta'rif ini dia menghalangi masuknya, ya, yamna min an yadkhula, menghalangi masuknya fihi fil mu'arraf, ya. Ini yang di sini al-insan ini kita namakan al-insan adalah al-mu'arraf yang didefinisikan. Hayawanun natiq semuanya ini itu adalah al-mu'arrif, ta'rif atau qaul syarih, ya. Syarat definisi yang benar itu afrad insan itu harus sama dengan afrad mu'arraf itu harus sama dengan afrad mu'arrif, harus sama banyaknya, ya. Ketika hayawanun natiq itu jumlah afradnya 100, afrad insan juga harus 100, ya, maka dinamakan jami', ya. Tidak boleh afrad hayawanun natiq 200, afrad insan 100, itu bukan definisi karena berbeda, timpang, ya kan. Nah, had itu dinamakan had karena dia seperti pagar, ya. Pagar itu memagari rumah. Apa fungsinya pagar ini? Ya, pagar ini fungsinya dia melarang masuk binatang buas misalnya ke dalam rumah, ya. Dia menghalangi anak-anak atau orang keluarga untuk keluar dari rumah. Itu fungsi pagar, ya kan? Menghalangi yang selain punya rumah masuk ke dalam rumah, melindungi yang punya rumah agar tidak keluar. Itu fungsinya had, ya kan? Definisi juga seperti itu, ya. Definisi had itu dinamakan had karena dia maknanya adalah al-man'u, ay yamna min an yadkhula ma laysa an yadkhula fihi ma laysa minhu. Had itu menghalangi masuknya ke dalam mu'arraf sesuatu yang bukan bagian dari mu'arraf. Misalnya apa? Kalau di sini kita mendefinisikan misalnya al-insan hayawan saja tanpa ada kata-kata natiq,
al-insan dengan hayawan. Di dalam hayawannya ada apa? Ada asad. Ya, berarti apa? Berarti kita memasukkan asad ke dalam hayawan, ke dalam insan, ya kan? Nah, itu berarti apa? La yamna, ya enggak? La yamna min adyankhula fihi ma laysa minhu. Ya enggak? Ya, karena kita memasukkan asad ke dalam insan. Kalau kita mendefinisikan insan dengan hayawan, maka syaratnya harus yamna nih. Al-man'u. Ya, kenapa dia juga dibilang al-man'u? Ya. Pertama karena dia melarang masuknya sesuatu yang bukan termasuk definisi ke dalam definisi. Yang kedua, yamna min an yakhruja ma huwa minhu. Ya, melarang keluar yang merupakan bagian dari definisi. Tadi di rumah ini, pertama, pagar itu menghalangi binatang buas masuk ke dalam rumah atau menghalangi anak-anak keluar dari rumah. Nih, ini bagian yang melarang keluarnya, melarang afrad ta'rif keluar dari ta'rif. Ya, melarang afrad mu'arraf keluar dari ta'rif. Ya, misalnya apa? Misalnya kita mendefinisikan al-insan ini dengan al-katib. Al-insan huwal katib. Ya. Nih, al-insan huwal katib, ya. Padahal katib itu, penulis itu hanya sebagian dari manusia, ya enggak? Ada yang tidak menulis, berarti dikeluarkan dari afrad insan. Berarti apa? Berarti kita mengeluarkan. Berarti ini bukan had yang sempurna. Kenapa? Karena dia mengeluarkan. Padahal apa? Padahal had itu dia tidak boleh memasukkan yang di luar dari ta'rif, dia tidak boleh mengeluarkan yang di dalam dari ta'rif. Makanya dinamakan had. Fungsinya menghalangi yang luar masuk ke dalam, menghalangi yang di dalam keluar kemana? Ya, ya, itu dinamakan had. Ya. Kenapa dinamakan haddut tam? Ya, sampai sini dinamakan had, paham kan? Ya, karena dia had itu mananya ma. Al-man'u yamna min an yadkhula fihi ma laysa minhu atau yamna min an yakhruja ma huwa minhu. Ya. Kenapa dinamakan tam? Ya, kenapa dinamakan tam? Ini dinamakan tam karena dia ta'rif bidzatiyat. Nih, dinamakan tam di annahu yu'arrif bidzatiyat. Makanya dinamakan tam. Ya, kenapa dinamakan naqis? Ya, yang tam karena dia mendefinisikannya dengan dzatiyat. Dzatiyat itu berarti dengan hakikahnya. Ya, jelas tam itu. Kenapa dinamakan naqis? Ya, dinamakan naqis karena dia linuqsanihi ba'du dzatiyat. Ketika kita mendefinisikan insan dengan jismun, di sini dzatiyat insannya kurang. Ya enggak? Ya. Ya, hanya sebagian aja, ya. Nah, makanya dinamakan naqis karena linuqsanihi ba'du dzatiyat, ya. Ketika kita mendefinisikan insan dengan al-jismun, makanya dinamakan haddun naqis. Ya, tulis dulu. Jebak papan tulisnya. Apa? Pemimpin muslim yang korupsi atau pemimpin kafir disuruh milih yang ada korupsi, terus masuk di sini ya. Definisi apa Pemimpin muslim tapi korupsi ya. Pemimpin kafir tapi gak ada korupsi, jadi termasuk dalam apa? hadnya. Kita mendefinisikan apa dulu? Pengennya itu mendefinisikan pemimpin atau apa? Pemimpin yang sempat jadi perdebatan yang orang permasalahan. Itu orang mempermasalahkan baik atau tidak baiknya. Milih yang mana? Ya, dua-duanya kada baik loh. Ya, tapi disuruh milih. Ya. Itu kada masuk di sini. Ya. Dia tuh stok dari bahwa Wallahu alam. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang langsung.
Mau sampai ini mau. Bang, atas sumber konhili apa? Al-kunhi itu mahiyah. Ya. Allah. Kak, yang bil jinsil bangit lawan bil fasil parikmu masuk apa tuh? Apa? Nakis kak. Hat naqis. Jinsun bait lawan fasil parek. Pokoknya kalau jinsun ba'id pasti naqis. Ya, yang tam tuh jinsun ba'id dengan faslun qarib. Ya, selain itu naqis. Munsum. Oh, atau dengan bil fasil parik aja lah. Bil faslil qarib aja juga naqis. Lebih naqis ya. Kau tidak. Antara bilangnya kan ijazah sih. Kalau nakis tadi apa? Apa? Kalau nakis tadi. Linuqsanihi ba'du dzatiyat. Kak, tali itu pakai mata itu. Berarti yang ma itu jinsun yang mata ada ma'rifah jinsun. Bisa. Bang, yang ini maksudnya nukson itu nya bila ke atas gitu kan ininya jadi seperti nukson gitu. Kita mendefinisikan insan, kalau kita mendefinisikannya dengan hayawanun natiq berarti dengan dzatiyatnya. Karena jinsun qarib itu juz'ul insan. Ya, natiq itu juz'ul insan. Kenapa? Ketika kita bilang hayawan di sini, yang masuk daripada hayawan itu apa? Yang masuk di hayawan ini asad, himar, ya, misalnya apa? Nah, semuanya itu langsung keluar dengan kata-kata natiq ini, karena temannya, ya,
Tapi ketika kita bilang di atas hayawan misalnya al-jismu, yang masuk lebih banyak di kata-kata jismu, masuk semua hayawan, kemudian masuk di dalam jismun itu nabat, ya, terlalu luas, jinsunya terlalu luas, makanya nakis. Ya, ngapain pengen mendefinisikan semuanya dimasukin, ya kan? Cari yang lebih khusus. Udah kah? Kelihatan lah. Kalau tamnya gimana? Kalau tamnya li'annahu ta'rif bidzatiyat. Kalau nafis tadi lebih luas. Hah? Cakupannya lebih luas. Cakupan faslun baitnya lebih umum. Sama kayak misalnya kita ditakoni orang, ya, kekawanan orang Mesir misalnya, dari mana? Kita jawabnya pasti Indonesia, ya kan? Tapi misalnya kita sesama orang Indonesia, dari mana? Jawabnya Indonesia. Itu pakai jinsun ba'id, ya. Atau sama-sama dari Kalimantan, kita bertakon dari mana? Kalimantan. Itu faslun ba'id. Ya kan? Jawabnya harus yang lebih rinci. Ya, udah kah? Ya, kemudian rasam. Ya. Ta'rif kalau fungsinya menjelaskan mahiyah, maka ta'rifnya harus dengan had. Ya, dengan had. Kalau fungsinya adalah tamyiz, ya, membedakan dari yang lain, itu menggunakan rasam, ya. Mana penghapusnya hilang? Udah. Ya, rasam ini juga terbagi dua, ya, rasam tam dan rasam naqis. Ya. Rasam itu secara bahasa artinya adalah al-alamah, bukan alamah ya, al-alamah, tanda. Ya, al-alamah. Ya. Kemudian kenapa ta'rif ini dinamakan dengan rasam, tanda atau al-athar? Asar, ya, tanda atau bekas. Ya. Kenapa dia dinamakan rasam? Ya, karena tadi, ya, karena rasam definisinya menggunakan khassah. Al khassah itu tentu saja dia menjadi tanda yang membedakan dia dari yang lain, ya kan? Dia jadi alamah, li'annahu alamah, ya, supaya kita litamyiz amma adahu, ya, supaya kita membedakan dia dari yang lain, ya. Misalnya ada 3 orang nama Abdullah, cari khasahnya, 1 orang Kalimantan, 1 orang Banjar, boleh lah. Ya, itu tanda tuh, ya. Ya. Kemudian, karena rasam itu adalah alamah, ya. Ar-rasmu at-tam itu adalah at-ta'rif, ya, bil jinsi al-qarib, ya, bil jinsi al-qarib dan wal khassah.
Ya. Ar-rasmun naqis itu at-ta'rif bil jinsi al-ba'id wal khassah atau al-khassah faqat. Ya. Saya contohnya apa di sini? Ya, kita mendefinisikan insan dengan al-insan hayawanun ya, dhahik. Ya, ini dengan jinsun qarib dan khassah. Ya. Di sini al-jismu ad-dhahik. Ya, atau dengan al-insan ad-dhahik. Ya, dengan kata-kata ad-dhahik itu kita sudah bisa membedakan insan dari yang lain. Ya, karena cuman insan yang punya sifat ad-dhahik. Ya. Nah, itu menggunakan rasam. Ya. Bedanya dengan had di mana? Ya, gampang. Bedanya dengan had kalau menggunakan arad atau menggunakan khassah itu namanya rasam. Setelah jins menggunakan khassah itu namanya rasam. Setelah jins menggunakan faslun itu namanya had. Ya. Kalau jinsunnya jinsun qarib, rasam tam atau had tam. Kalau jinsunnya jinsun ba'id, rasam naqis atau had naqis. Ya, atau dengan rasam sendirian. Ya, atau dengan khassah sendirian. Nah, oke. Nah, tadi kita tahu kenapa dia dinamakan rasam. Karena rasam itu adalah alamah. Ya, sedangkan khassah, kekhususan bagi sesuatu itu alamah, tanda yang bisa membuat kita membedakan dia dari yang lain, ya kan? Makanya dinamakan rasam. Ya. Kemudian kenapa dinamakan tam? Ya, rasamnya rasam tam. Ya, dinamakan tam karena apa? Karena rasam itu mirip dengan had. Ya. Di sini Anda tulis. Ya. Dinamakan rasam tam li musyabahatihi ya bil haddi at-tam. Di mana miripnya? Ya, fi annahu ya yu'arrif bil jinsi al-qarib ya wa syai'un ma'ahu. Ya, ini wajhu sabahnya. Ya. Sama-sama menggunakan ta'rif dengan jinsun qarib dan ditambah syai'un ma'ahu. Syai'un di dalam had itu adalah faslun, syai'un di dalam rasam itu adalah khassah. Makanya dia dinamakan rasam tam. Kenapa? Karena sama. Ya, limusyabahatihi bil haddi tam. Karena dia mirip dengan haddut tam. Di mana kemiripannya? Sama-sama mendefinisikan dengan jins dan syai'un. Ya, syai'un di haddut tam itu adalah fasal, di rasam itu adalah khassah. Ya. Kenapa dinamakan naqis? Kenapa? Apa? Limusyabahatihi lagi. Kenapa dinamakan naqis? Ya. Ya. Li nuqsanihi ya an ar-rasm at-tam. Karena dia lebih nuqsan. Kenapa? Karena dia pakai jinsun ba'id. Ya, jadi ini tidak kita samakan dengan had naqis, tapi langsung ke tam ya melihatnya. Ya, kadang nanti kita ketemu kalau di dalam kitab-kitab ya yang sering definisi itu menggunakan rasam kalau dalam ilmu. Kenapa? Karena untuk menemukan had dalam ilmu itu susah. Makanya seringnya pakai rasam. Ya, kalau di nahwu itu warasamahul muallif bikadza.
atau mereka bilang had, tapi had yang dimaksud bukan ini. Had endal usuliyin, ketika mereka bilang wahaddahul musannif, maksudnya had yang bermakna ta'rif, bukan had yang bagian dari ta'rif. Jadi ketika bilang had, maksud had itu bisa rasem maksudnya. Ketika mereka bilang had, ya wahaddahul musannif bikada, padahal ta'rifnya bukan dengan zatiyat tapi dengan khassah misalnya, ya dengan alamat. Khassah itu misalnya apa? Misalnya fungsi. Kegunaan lawan fungsi itu sama. Ya, faidah yang mendefinisikan mantik dengan faidahnya. Ilmu yang membuat kita seperti ini, berarti mendefinisikan dengan faidah. Atau mendefinisikan dengan ghayah misalnya, faidah ghayah sama. Atau mendefinisikan dengan fungsi faidah ghayah apalagi. Ya, pokoknya definisi itu kadang dia bukan dengan mahiyat. Nah, definisi ilmun yu'rafu bihi, dengan ilmu itu berarti faidahnya, faidah kita mempelajari ilmu itu apa, fungsi kita mempelajari ilmu apa, berarti bukan dengan zatiyat. Ya. Di sini kemarin definisinya ilmun ta'simu mura'atuhu az-zihna, berarti apa? Itu definisi dengan rasam. Karena apa? Karena mendefinisikannya dengan ghayah atau dengan faidahnya. Ya. Kalau dengan ada yang mendefinisikan mantik itu dengan zatiyat, tapi itu susah. Kenapa susah? Karena untuk mengetahui zatiyat kita harus selesai dulu belajar mantik. Karena harus tahu maudhu'nya. Untuk tahu maudhu' kita harus selesai belajar mantik. Ya. Makanya didefinisikannya dengan rasam. Kalau dengan had apa? Ilmun yubahatsu fihi an apa bahasanya? At-tasawwuriyat atau tasdiqat, tapi sebelumnya apa? Ya, anil ma'lumat, ya, alil ma'lumat at-tasawwuriyat wal ma'lumat at-tasdiqiyat. Kenapa? Karena maudhu' ilmu mantik itu al-ma'lumat at-tasawwuriyat dan al-ma'lumat at-tasdiqiyat, sedangkan kita belum belajar tasdiq, belum belajar tasawur, dan itu ditakrif. Kita pengen tahu, untuk kita belajar ilmu kita perlu tahu takrifnya. Untuk perlu tahu takrif kita perlu mempelajari ilmu semuanya, kan daur, susah. Makanya definisi had itu definisi yang susah. Ya, biasanya pakai rasam. Itu rasam tadi apa? Apa ya? Limusyabahatihi bil jinsi bil haddi tam. Kalau sebab penamaan hatam Apa? Tadi had dinamakan had, kenapa? Karena maknanya al-man'u. Tam kenapa? Karena dia definisi bil bidzatiyat. Pembagian khosah itu ada lagi nggak? Apa? Khosah itu ada pembagian lagi nggak? Maksudnya? Oh, ada khosah ba'id, khosah qaid. Oh, ada loh. Tidak. Syai'un ma'ah tadi maksudnya khosanya. Kalau di rasam itu khasah, kalau di had itu faslun. Kan ini menyerupakan. Ya, wajh syabahnya apa? Wajh syabahnya sama-sama mendefinisikan dengan jinsun qarib dan syai'un. Ya kan?
Ya. Kenapa alasan kenapa Arab itu kalau jadi ta'rif? Ya. Kita mendefinisikan sesuatu itu dengan apa tadi? Makanat ma'rifatu sababan fi ma'rifati al-mu'arraf. Ya, ma'rifahnya di situ bermakna tasawur bil kunhi. Kita bisa nggak menggambarkan secara utuh dengan arat? Nggak bisa. Kita bisa nggak membedakan dengan arat? Nggak bisa. Misalnya apa? Kalimantan bagi kita tuh arat. Kemudian kita semua bilang Kalimantan. Bisa nggak itu jadi pembeda? Nggak bisa. Ya, jalan itu kan aradun am. Ya, jalan itu aradun am. Dia tidak bisa jadi pembeda. Manusia adalah jalan. Manusia adalah berjalan. Bisa nggak jadi definisi? Nggak bisa. Kecuali hewan. Ya, kalau al-hayawan, al-masyi bin nisbah lil hayawan jadinya khassah. Ya kan? Kuliatul khamsah harus bin nisbah kemarin. Al-masyi ketika dinisbahkan ke hayawan, dia jadi khassah, bukan jadi arad am. Kenapa? Karena hayawan nanti lawannya adalah nabat. Nabat itu tidak berjalan. Makanya masih jadi khassah bagi hayawan. Ya. At-ta'rif bil had dan bil rasam itu dinamakan dengan ta'rif al-haqiqi. Ya, ini ta'rif ini dengan had atau dengan rasam dinamakan dengan at-ta'rif al-haqiqi. Ya, ta'rif dengan lafaz itu dinamakan at-ta'rif al-lafzi. Ya, nanti banyak lagi ta'rif itu. Ada ta'rif bil isyari, ta'rif at-tanbihi. Ya, lengkapnya itu di Adabul Bahas wal Munazarah. Karena bab pertama Adabul Bahas itu bab ta'rif, ya. Karena apa? Seringnya i'tirad itu di ta'rif. Ya, nanti diajari di Adabul Bahas itu gimana caranya i'tirad ta'rif dalam had, gimana caranya i'tirad ta'rif dalam rasam. Ya. Oke, udah ya. Kemudian ta'rif lafzi. Ya. Ya. Ta'rif lafzi itu adalah tabdilu lafzin. Ya, tabdilu lafzin. Ya. Bilafzin. Ya. Bilafzin muradifin ashhar. Ya. Ini ta'rif lafzi. Ya, ta'rif lafzi itu adalah tabdilu lafzin bilafzin muradifin ya ashhar. Di sini ada kata-kata muradif. Ya, ada kata-kata ashhar. Ya. Kenapa harus dengan lafaz muradif? Ya. Karena apa? Ya, liyadullu ala ma'nahu. Ya. Bedanya ta'rif lafzi dengan ta'rif bil had dengan rasam itu apa? Ya, ta'rif bil had dengan rasam itu orang tidak tahu mahiyahnya. Mahiyah sesuatu. Orang bertanya mal insan. Orang tidak tahu mahiyahnya. Hakikat dari insan itu apa? Kita jawab hayawanun natiq. Ya, kita jawab hayawanun dhahik. Ya. Nah, ta'rif lafzi dia tahu mahiyahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa lafaz itu diletakkan untuk mahiyah. Beda kan? Ya, kalau ini untuk menanyakan mahiyah. Ya, ta'rif hakiki. Makanya dinamakan ta'rif hakiki. Ya. Nah, sedangkan ta'rif lafzi dia mahiyahnya tahu. Misalnya apa? Dia tahu asad itu hayawanun muftaris. Ya, misalnya apa? Ya, dia tahu hayawanun muftaris, ada mahiyah. Ya, hayawan muftaris. Ya. Hayawan muftaris. Ya, ini mahiyah untuk asad, dia tahu ini. Kemudian dia ketemu kata-kata al-ghadanfar.
Ya. Nah, dia nggak tahu gha dan far itu apa. Ya. Kemudian kita bilang gha dan far huwal asad. Ya, gha dan far huwal asad. Mendefinisikan sesuatu itu dia tahu mahiyahnya, tapi dia tidak tahu bahwa lafaz gha dan far itu untuk menunjukkan mahiyah asad. Ya. Makanya apa? Ta'rif lafaz itu tabdilul lafzin. Kita mengganti lafaz dengan lafaz muradifin. Kenapa muradif? Supaya apa? Liyadulla ala ma'nahu. Supaya menunjukkan makna. Kalau dia tidak muradif, maknanya beda yang ditunjukkan. Ya, mal insan hajar. Maknanya beda. Satu nunjuk ke sini, satu nunjuk ke sana, kan beda. Ya, makanya harus liyadul supaya. Kemudian kenapa ashar? Kenapa harus ashar? Ya. Liufid, ya, liufid al mukhatab atau as-sami'. Ya. Ya. Misalnya apa? Orang Banjar misalnya. Orang Banjar tuh bilang gemet, yalah. Yalah. Ya. Orang Amuntai gimit. Orang Tanjung gamat. Orang Barabai gumut. Yalah. Nah, ya, kita kada tahu gemet kan? Ya. Gemet itu apa aja? Jar orang Amuntai gamat, jar. Itu pakai lafaz gamat itu apa? Gimit. Gimit itu apa? Gumut. Nah, itu dengan lafaz. Tapi apa? Syaratnya harus ashar. Kenapa harus ashar? Supaya yufid talib, ya. Yufid mukhatab. Kenapa? Karena kalau dengan lafaz yang lebih tidak masyhur, makin bingung, ya. Ya. Misalnya apa di sini? Ya, dia tidak tahu asad itu apa misalnya. Asad itu apa? Dibilang gha dan far. Makin bingung. Karena apa? Karena gha dan far itu tidak lebih masyhur dari asad. Berarti syarat ta'rif lafzi itu apa? Dengan lafaz yang muradif. Tujuannya apa? Supaya menunjukkan makna yang sama. Kemudian yang ashar supaya itu memberikan faedah kepada sami atau kepada mukhatab. Itu ta'rif lafzi. Ya. Ya, kita baca bukunya.
Kita baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'arrifat. Mu'arrifun ila thalathatin qusim. Ya. Di sana mu'arrifun alif lamnya dihapus. Ya. Dihapusnya lil wazni. Ya. Mu'arrifun ila thalathatin qusim. Haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Fal haddu, ya, maksudnya adalah al haddu tam. Ya, di mana kita tahu? Karena nanti setelahnya dia bilang wa naqisul haddi. Ya, berarti yang di atasnya adalah al haddu tam. Ya, bil jinsi wa faslin ay bil jinsil qarib wa faslin al qarib. Di mana kita tahu? Karena setelahnya dia bilang jinsin ba'id dan faslun qarib. Ya. Bil jinsi ay bil jinsil qarib wa faslin waqa'a. Wa rasmu bil jinsi ay jinsil qarib wa khasatin ma'an. Wa naqisul haddi ay wal haddu an-naqis. Berarti idafahnya adalah idafah sifat kepada mausuf. Wa naqisul haddi ay al haddu an-naqis. Ya, bi faslin, dengan faslin. Au ma'a jinsin ba'idin. Bi faslin faqat au ma'a jinsin ba'idin, atau jinsin ba'id dan fasal. Ya. La qaribin waqa'a, bukan dengan jinsin qarib. Ya. Wa naqisur rasmi bi khasatin faqat au ma'a jinsin ab'ad. Ya, jinsin ab'ad maksudnya adalah jinsun ba'id. Ar-rasmun naqis itu bi khasatin faqat, dengan khassah saja. Ya, atau jinsun ba'id dengan khassah qadir tabat. Ya. Wa ma bi lafzin ladaihim ay ladal manatiqah syuhira tabdilu lafzin bi radifin ashhara. Gampang kan kalau hafal matanya, santai. Iya kan? Ya. Aqulu lamma qaddama al-kalam 'ala al-mabadi' at-tasawurat, setelah selesai pembahasan tasawurat, wahyal kulliyatul khams akhadha yatakallam 'ala maqasidiha wa huwa al-qaulus syarih. Fal mu'arrif jam'u mu'arrifin bi kasrir ra wa yuqalu lahu ta'rif, ya, wa qaulus syarih wa qaulun syarih. Aidan, ya, wa huwa ma kanat ma'rifatuhu ay huduruhu wa khuturuhu fi dhihni sababan fi ma'rifatil mu'arrab. Ma'rifah yang pertama khutur atau hudur, ma'rifah yang kedua at-tasawur, tasawur bil kunhi atau bitamyiz amma ada. Ya, karena tujuan ta'rif itu dua, yang menjelaskan makna utuh atau membedakan dari yang lain. Pokoknya kalau kita pengen menjelaskan kepada orang sesuatu, caranya dua itu, menjelaskan makna utuhnya, kalau kada bisa cari yang membedakan. Ya. Kal hayawanin natiq, ya, kal hayawan an-natiq fi ta'rifil insan fa inna ma'rifatahu sababun fi ma'rifatil insan. Mengetahui hayawanun natiq itu sababun fi ma'rifatil insan. Ya, yang disebut mu'arrif itu al hayawanun natiqnya atau manusia yang mendefinisikannya? Manusianya atau hayawanun natiqnya yang mu'arrif? Al-mu'arrif itu hayawanun natiqnya. Ya, al-insan hayawanun natiq. Yang mu'arrif hayawanun natiqnya atau manusianya? Manusia yang dimaksud manusia yang mendefinisikan atau manusia yang insan? Nih. Al-insan. Ini kan ada manusia nih, di luar al-insannya ada manusia. Nih manusia nih. Bisa. Ya, manusia itu bilang al-insan hayawan an-natiq, al-hayawan an-natiq. Ya. Yang mu'arrif itu ini atau ini? Hah? Ini insan nih, insan tuh bilang al-insan hayawan natiq. Ya, kita bisa bilang mu'arrifnya itu ini atau ini. Ya. Kalau yang ini hakikatan, kalau yang ini majazan. Karena kan yang membuat definisi itu adalah
Yang ini, bukan yang ini, bukan manusia yang ini, manusia yang ini. Ya. Fa inna ma'rifatahu sababun fi ma'rifatil insan. Ya, wa huwa khamsatu aqsam. Ya, di sini langsung dibagi 5. Ta'rif itu dibagi 5. Haddun tam wa naqis, ay haddun tam wa haddun naqis, wa rasmun tam wa rasmun naqis, wa ta'rif bil lafzi. Fal haddut tam huwa ta'rif bil jinsi wal fasli al qaribain, ka ta'rifil insan bil hayawan an-natiq. Ya. Wal haddun naqis huwa ta'rif bil fasli wahdah, kata arifin natiq kata arifihi bin natiq faqat au bihi ma'a jinsil ba'id kata arifihi bil jismi an natiq. Rasmu tam huwa ta'rif bil jinsil qarib wal khassah kata arifil insan bil hayawan ad-dhahik. Rasmun naqis al khassah wahdaha, ya ta'rif dengan khassah saja, kata arifihi bid dhahik au biha ma'a jinsil ba'id kata arifihi bil jismi ad-dhahik. Wa amma ta'rifu bil lafzi fahuwa an tubdila al-lafzu bi lafzin muradifin lahu ashhara minhu, ka ta'rifil ghadanfar bil asad. Ya. Wa muradul musannif bil haddi wa rasmi fil baiti tsani at-tamani bidalili qawlihi ba'da dzalika wa naqisul haddi wa naqisur rasmi. Ya, ada pertanyaan? Kalau di sini awal apa? Mana? Kalau di tarif sini awal apa? Awal tabika atau Mana awalnya? yang di tarif nakis? Buat tarif bisnis tarif apa? Dua pasal wadahan bidahik al bihadar Taksim. taksim. Ya. Kemudian nanti definisi itu ya bisa menggunakan definisi pakai jinsun qarib, pakai faslun ba'id ya, atau tapi nanti di definisinya ada khalal ya, terjadi kesalahan dalam definisi. Misalnya apa? Ya tadi mendefinisikan insan tapi dengan katib misalnya. Mendefinisikan insan dengan katib. Sedangkan katib itu afradnya lebih sedikit daripada afrad insan. Berarti apa? Berarti tidak sempurna. Kenapa? Karena kita mengeluarkan sebagian afrad insan dari definisi. Atau lebih banyak, definisinya lebih banyak, mendefinisikan insan dengan hayawan misalnya. Ya, hayawan itu lebih banyak daripada insan. Nah, itu juga salah definisinya. Atau mendefinisikan insan lebih banyak dan lebih sedikit. Lebih banyak dari insan dalam satu sisi, lebih sedikit dari insan dari sisi yang lain. Itu yang umum khusus min wajhin tadi. Ya, misalnya apa? Mendefinisikan insan dengan al-abyad. Ya, dalam satu sisi ada yang lebih banyak, ada yang lebih dikit. Nah, itu nanti nama definisinya itu definisi, kalau kalian bilang, kalau pernah dengar definisinya ghairu jami', definisinya ghairu mani', definisinya ghairu jami'in wa mani'in. Nah, itu menurut usul bahasanya adalah muttarid dan munakis. Ya, wa syartu kullin an yura muttarida munakisan. Ya, muttarid dan munakis itu ibarat usuliyun. Ya, istilah dari usul. Ya, istilah mantiknya apa? Istilah mantiknya ghairu jami' dan ghairu mani'. Itu syaratnya. Kemudian harus zahir. Ya, tidak boleh menggunakan majas tanpa qarinah. Ya. Kemudian tidak boleh dalam definisi itu memasukkan hukum. Ya. Misalnya apa? Misalnya al-fi'lu misalnya. Al-fa'il, al-ismu, al-marfu'. Ba'da fi'il misalnya. Ya, yuzkar ba'da fi'lihi. Al-ismu al-marfu' itu hukum. Marfu' itu hukum. Boleh enggak memasukkan hukum dalam ta'rif? Nah, itu nanti dibahas. Ya. Wa indahum min jumlatil mardudi, termasuk yang tidak boleh dalam ta'rif itu apa? An tadkhulal ahkamu fil hududi,
kita memasukkan hukum dalam ta'rif. Ya, memasukkan hukum dalam ta'rif itu kada boleh. Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan au itu tidak boleh. Kalau di had. Kenapa? Karena had itu zatiyat. Ya, mendefinisikan insan. Insan itu hayawanun natiq atau au sahil. Boleh enggak? Taraddud, enggak boleh, ya kan? Maka tidak boleh dimasukkan au. Tapi kita sering menemukan di definisi menggunakan kata-kata au, sering menemukan hukum dalam definisi. Ya, itu gimana? Itu pembahasannya selanjutnya. Ya, itu pembahasannya syarat-syarat ta'rif ya. Besok insyaallah panjang. Nah, ada pertanyaan? Kita masuknya anak jam berapa? Jam 8 ya. Wah, ini syuruk tuh jam 6.21. Jadi kalau bacaan sampai syuruk bis setengah 7 kan mandi jam 7 udah berjalan. Bacaan mengguling. Nah, berarti habis esok tuntong dah bab tasawurat ya, tinggal di murajaah. Apa? Tapi masuk bab tasdiqat, kena merasa benar terpakai tasawurat. Ya di sini aja ditakrif tadi. Kalau kada paham zatiyat, kada tahu had, kada paham faslun qarib, faslun ba'id. Kalau paham disebutkan faslun qarib santai aja, kada usah pikir lagi. Yang penting faslun qarib kan. Ya, ada pertanyaan? Contoh ta'rif lazim mendefinisikan ghadan far. Ghadan far itu apa? Kada tahu disambat asad ghadan far. Contoh lain, cari lafaz muradib satu lebih masyhur, satu yang kada masyhur. Bahasa Banjar ya cari apa? Ya. Gemet kalau orang Banjar misalnya datang ke Muntai, gemet jar orang Banjar kan. Orang Muntai bingung. Ya apa ya? Muruh tau lah, muruh lah. Apa? Apa? Udah gak tahu tuh. Nah pakai bahasa Indonesia, ini kan paham bahasa Banjar. Yang jadi tabdilnya tuh yang asalnya harus yang lebih masyhur asadnya. Mendefinisikan ghadan far dengan asad. Ya. Lolongkang lawan jendela. Apa? Apanya? Terompah. Terompah itu apa? Hah? Aduh. Terempah, sandal atau capal? Orang Malaysia bahasanya capal. Kopiah Rasulullah yang ada itu capal Rasulullah. Jadi orang Malaysia cakuduk. Tahu lah. Teman Malaysia nyambat cakuduk juga. Apa bedanya cakuduk lawan guguduk? Cakuduk itu cocor. Tapi ada yang nyambat guguduh bertahan lo. Hendak dipotong ke pisangnya, hendak ada ke sambat guguduh ya. Jadi ini di Pahuluan dibedakan. Cakuduk tuh yang dipotong-potong. Guguduh tuh yang sautingan. Pisangnya yang dibelah dua, diolah kayak itu tenang.
Iya lo, misalnya di bala dua nyari miringkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.